balik lagi hari Jumat ini bersama Nesa dan juga Nesa ditemani sama komika dan pakar bola yang udah sembuh dari virus kemarin ya. Pip, apa kabar Pip? Halo Kak Nesa, halo Jebret Tim, baik. Alhamdulillah, gua keserang COVID lagi yang kedua kalinya. Tapi yang menarik teman-teman gua nih di Jebret Media. Kenapa? Popon nanyain kan, cerita sedikit. Popon, Pip lu COVID, Pip? Iya kayaknya keluarga gua juga kena. Terus dibilang, oh udah tinggal di ohin doang. Oh, doang. Sama Pip Popon ya. Orang dikirim makanan kayak Dikirim apa, makanan, kayak iya. kirim doa, kayak Kirim doang. Cuman gua masih sempetin untuk bikin kayak video YouTube. Wih. Bukan Coach Justin Facilitnya. Pesilit ya. Gitu. Tapi kemarin Coach Justin apa? pesilit apa sih? Persilit, Versi versi live. Gue kira ada istilah baru, gue nggak paham gitu. Itu gaya Betawi begitu. Gue nggak tahu, benar. Tapi Versi kemarin Barusan juga yang ngomong Piki Prasetyo. Pagi Kayak Prasetyo. begitu. Tapi kemarin juga gue sempat parno, lu kan COVID juga kan. Iya. Gue mikir apa gue kena COVID juga. Gue sempat kemarin tuh makan Indomie gitu ya. Terus kok lidah gue nggak ada rasanya gitu kan. Ternyata bumbunya belum gue Belum masukin. masukin, bukan COVID. Bukan COVID. Jangan sampai lah. Iya. COVID. Tapi yang penting yang selalu sehat ini adalah kendaraan kita kalau pakai G-Force. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga di Indonesia. Langsung aja di follow yuk, jepretin yuk. Nih Instagramnya di GeForce_ID. Nah kalau kalian mau beli produknya atau mau cek-cek silahkan. Kalian juga bisa cek di e-commerce kesayangan kalian. Nah itu dia GeForce, jangan lupa di follow Instagramnya GeForce_ID. Tapi sekarang masih 17-an ya, maksudnya 17-an. masih warna-warna 17-an Benar. masih ada. Dan kemarin Jebret Tim juga, Jebret Media bikin konten-konten lomba-lomba gitu kan. Ada Coach Justin di situ kan, banyak yang respect sama Coach Pokoknya Justin. pulang pada bawa duit juta-rupiah lah. Oh iya? Iya kan, pada menang kemarin. Emang COVID gua pakai segala COVID. Tapi Coach Justin banyak yang respect. Bener. Gimana Coach? Lomba-lomba, ikut lomba, lu baru ikut lomba apa sebelumnya udah pernah Coach? Pertama kali dia kayaknya. Seingat gue pertama kali. Karena Pak Wandi tanya, kan di Belanda ada juga. Jadi kalau di Belanda itu ada pesta di rumah kedutaan. Ya. Rumah dubes itu di Wassenaar. Wassenaar itu setengah jam dari Den Haag. Untuk gue ke Jawan. Jadi gue nggak pernah ke sana. Kayaknya mungkin gue pernah sekali, cuman nggak ikut. Intinya lomba-lomba gituan gue nggak pernah ikut lah. Baru kali itu berarti. Kayaknya baru sambil buka pertama baju kali. lagi. Buka baju. Iya. Panas gila siang-siang gitu. Tapi di rumah gua lumayan seru, ada Bang Hanif. Jadi kita nangkap belut, lombanya agak unik, nangkap belut gara-gara belutnya ini kena undang-undang ITE. Iya. Jadi ditangkap. Cuman gue penasaran kalau orang yang bersih-bersih kayak Kanesa, kayak Bang Hanif nih, lu kalau lomba tuh lomba apa sih? Gue lomba kebetulan lomba Orang cari. bersih, emang gue nggak bersih apa? Gimana nih? Dia kan bule, dia bule. Gua juga baru tahu. Emang gue nggak bersih, gue tanya sama lu. Nggak bersih. Enak Nabrak aja bersih dia, cuma iya. Hanif sama Nesa doang. Kalau gue bule, beda. sering lomba cari kesalahan pasangan. Waduh. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut juara umum. Ini Kalau dia Manesa. Kalau Hanif ikut lomba juga nih. Kalau gue kan udah jadi bapak ya sekarang, jadi gue ikut nemenin anak gue lomba mewarnai. Oh, Gitu, iya, kalau iya, gua iya. tenang, damai, bahagia, tentram. Oh, berarti beda nih, udah ngikutin anaknya sekarang yang lomba-lombain. Bener, kayak di rumah gue juga sekarang lomba-lomba panjat pinang itu udah nggak ada, udah diganti gedung. Udah nggak ada ya. udah nggak ada. Nah, tapi yang lagi lomba-lomba juga ini Barcelona Iya. sama si Manchester City. Dia berebut Bernardo Silva. Nah, Bernardo tuh kayaknya awal-awal tuh Gimana Barcelona sama Manchester City rebutan Bernardo Silva? Kan Bernardo Silva main di Manchester City. Barcelona sampai Paris Dia udah Saint-Germain. ke Barca, apalagi ke PSG. PSG. Apakah ini karena Pep? Awalnya kan kalau ke Barcelona, si Bernardo tuh City-nya kayak yang lempar duit ini kayak gue nggak terima nih udah 100 juta aja lah gitu kan awal-awal kayak istilahnya kalau job buang harga gitu biar nggak ditawar-tawar lagi. Tapi City tuh Paris Saint-Germain dengan dana yang udah siap nih, maksudnya kan lumayan lebih seger lagi. Tapi update-nya tuh gimana sih sebenarnya sih? Jadi kan sebenarnya Bernardo Silva ini udah menyatakan dan mengindikasikan, menyiratkan. Nah, ini bahasa yang paling benar ya, menyiratkan bahwasanya sebenarnya dia open buat pindah dari City. Kenapa? Kita tarik lagi balik berapa tahun terakhir. Dia nggak pernah jadi main man di City. Kalau lihat dia jadi squad player. Kadang di musim pertama dia main di sayap kanan. Ya. Ya, setelah Silva pensiun baru dia bisa dikasih kesempatan main di tengah. Itu pun dirotasi antara Gundogan atau dia. Jadi ini nggak pernah jadi main man. Padahal secara permainan, potensi, skills, visi, dia nggak kalah. Dia nggak kalah dari bintang-bintang yang lainnya. Tapi dia bukan menjadi main man di Manchester City. Itu fakta.
dia harus bersaing dengan banyak pemain lain gitu. Dan ini adalah tahun keempat Bernardo Silva, 3 atau 4 gitu. Dan dia juga membutuhkan security dari sisi itu. Dan kalau kita lihat posisi yang terbuka di Barcelona cocok banget buat dia. Cocok banget buat dia untuk menggantikan perannya Andres Iniesta ya, gitu. Yeah. Seperti memainkan peran yang sama gitu. Cuman kan ada statement dari Gavi katanya kalau misalnya Bernardo Silva datang, Dianya yang pergi. dia nggak mau gitu. Sebaliknya, gua nggak yakin kalau ke PSG, Vip, Kenapa? Bernardo Silva. Karena secara histori, City tuh nggak pernah akur sama PSG. Bahkan ketika gua di dalam, ada email internal ketika ketemu di dalam Liga Champions, babak knockout phase Liga Champions, kita nggak boleh saling mention di Twitter, nggak boleh saling, nggak boleh Apa sama gara-garanya? sekali. Gap-gap Iya, lu ngerti lah, itu kan situasi Orang kaya. regional dan segala macam di Timur Tengah ya, gitu. Antara Qatar versus UAE gitu. Nah, jadi mau ditawar berapapun sama PSG, gua nggak yakin Bernardo dilepasnya ke situ. Menurut gua bakal lebih gede kemungkinan dilepas di Barcelona walaupun harganya nggak segede di PSG. Berarti kalau misalkan ada gap-gap kayak gitu, si PSG nawar ke City mah udah hitungannya kalah dong deh secara pride, kayak lu pengen ngambil pemain dari gue Ya gitu. kecuali dia ditawar dengan harga yang udah nggak rasional dan nggak masuk akal oleh PSG, itu mungkin bisa. Oke, iya Gitu. iya. Tapi kalau Koci, Barcelona ngeliatnya gimana nih si Bernardo Silva? Katanya sampai pengen ngelepas De Jong tuh. De Jong udahlah, gua nggak pikirin, asal Bernardo Silva kemari. Sama kayaknya dia udah beli rumah, katanya itu. Saya nggak tahu juga, gua bener apa enggak. Katanya gitu. Ngeledekin mukanya begitu. Katanya itu. Baru lihat. Lagian. Yang kabarnya katanya sudah membeli rumah. Lu ngeledek banget, Bu. Oke. Serius. Iya, coba. Eh, Jadi menurut gue media ini agak lebay. Media ini agak lebay karena ya kalau nggak ada cerita yang mereka harus keluarkan, ya mereka create sebuah cerita biar rame, oke? Kasus Bernardo Silva ini kan udah lama. Udah berapa minggu dia sudah diinterview, Pep sudah diinterview. Pep itu jelas. Pep jelas dia bilang, gue tidak akan menahan pemain yang nggak mau tinggal di sini, nggak mau bermain di kita. Bernardo Silva bilang, gue sudah bicara sama Pep dan manajemen dan mereka tahu apa yang gue inginkan. Artinya seperti yang Hanif tadi bilang, gue mau keluar kalau sana itu yang bikin gue happy lah, win-win solution. Kalau nggak, gue stay di sini pun juga nggak masalah. Nah, yang nggak jelas kan kasusnya Barca. Kenapa? Frenkie de Jong mau dikemanain? Koundé belum didaftarkan. Depay juga masih alot sampai Juve memberikan ultimatum karena Depay pengen free transfer, Barca pengen duit dari dia. Auba diincer, nggak tahu. Sementara Xavi bilang salah satu boleh pergi, Auba atau Depay, nggak dua-duanya. Sementara tinggal 10-12 hari lagi. Frenkie de Jong masih di situ, Depay masih di situ, Auba masih di situ, dan Bernardo Silva juga nggak jelas. Bernardo Silva feeling gue dia mau ke Barca, Barca mau beli dia, asal ada pergerakan di penjualan. Karena jangan lupa juga Alonso masih diincar. Nah, Alonso itu akan datang kalau Koundé bisa didaftarkan. Koundé bisa didaftarkan kalau Depay atau Auba sudah dijual. Oh, masih Berarti kompleks nggak? juga. Jadi ya. masih agak complicated. Seperti apa? Ini sampai di detik akhir. Kita akan tunggu apakah ada kejutan atau tidak. Iya, tapi kalau misalkan kayaknya di City mah yang nggak kerotasi cuma De Bruyne doang ya. Berarti kalau keluar nggak masalah tuh si Bernardo kalau dari City. Kayak De Bruyne mah jadi pilihan utama, selebihnya Ya kalau kena misalnya rotasi. kalau misalnya kita lihat gitu kan, ini kan ada Calvin Phillips, walaupun dari sisi permainan berbeda ya gitu kan. Ada dia bisa mengisi juga dalam artian di posisi tengah, tapi bisa melepaskan Gundogan untuk lebih banyak menit bermain. Kan Gundo akhirnya kan udah extend kontrak gitu kan. Jadi memang harus lebih banyak porsi yang diberikan untuk dia. Dan dia kan di beberapa pertandingan pertama juga lebih dipercaya ketimbang Bernardo Silva. Terlepas dari kondisinya fisik fit atau enggak gitu. Jadi kalau buat City mah pergantian pemain di lini tengah menurut gua nggak ada yang terlalu Biasa aja ya? Bahkan Foden pun masih bisa main di tengah gitu. Untuk memaksimalkan ya pembelian yang investasi mahal yang belum terbukti sampai sekarang, Jack Grealish kan gitu. Iya. Tinggal diputer-puter aja kalau di sini mah. Iya. Gitu. Tapi kalau seumpama jadi coach ke Barcelona nih, kayaknya kalau ke Paris tuh agak susah ya, maksudnya lagi berantem-berantem. Gue juga nggak yakin dia ke Paris. Masalah Iya. regional itu Nah, sangat penting. kubu-kubuan Kalau kan. ke Barcelona, gue bilang dia gini ya. Gue itu sempat discuss sama Aldi dan beberapa fans lainnya bahwa
it's not fair untuk memberikan pemain umur 17 sampai 20 tahun bahwa lu berharap mereka akan tampil konsisten. Oke? Nyaris tidak ada, tapi memang ada eksepsi. Ada pengecualian pemain umur 17-18 yang langsung on fire, yang langsung bagus. Contoh cuma Pedri pada saat ini. Iya. Jadi Pedri udah gue nggak anggap pemain muda lagi. Tapi pemain muda lainnya mau lu sebut Camavinga, Tchouaméni, Xavi, Nico, whatever lah namanya pun, mereka itu nggak konsisten. Bukan pemain jelek, pemain bagus. Tapi butuh waktu lama, 1, 2, 3 tahun untuk beradaptasi. Lihat Joao Felix. Lama tuh. 2 tahun lalu Foden butuh juga. Lihat Foden. Ngerti nggak? Jadi nah untuk gue, Pedri ini nggak masuk dalam kategori itu. Udah yang udah oke Ini lah ya pengecualian. dia. Oke? Ini udah oke. Busquets yang harusnya diganti nggak diganti karena untuk gue Xavi itu agak rasis. Bukan rasis, pilih kasih. Membela banget ya. Terlalu membela lulusan La Masia. Xavi ini kadang gue lihat dia main bagus banget tapi kadang jelek banget. Kelihatan banget. Kalau Xavi dicadangkan sekali-sekali masuk Bernardo Silva, Busquets ganti Frenkie de Jong, tengahnya dahsyat. Tapi ini kan kalau seandainya, makanya gue pengen lihat Busquets sekarang dapat kartu merah kan? Iya kemarin. Iya, Lumayan lihat. dia, Sociedad. Xavi ini gimana mainnya? Semoga Frenkie de Jong di posisinya Busquets mainnya keren banget, menang banyak banget. Pengen lihat Xavi ngomong seperti apa. Betul. Berarti ada potensi De Jong nggak pindah ya kalau misalkan bagus banget. De Jong ini masih 50-50. Oh, oke. De Jong ini masih 50-50 dan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman gue rasa Frenkie de Jong pun nggak tahu apa yang dia mau lakukan. Semua tergantung nego masalah 19 juta yang dibayar atau tidak, masalah MU yang mau beli dinaikin atau enggak. Tapi kalau kita berandai-andai dia stay, Bernardo Silva datang, menurut Laporta, Bernardo Silva itu bisa datang. Ngerti nggak? Cuman kita nggak tahu juga yang benar yang mana. Cuma pemain kayak Bernardo Silva itu bisa bermain di banyak tim. Tapi Xavi itu nggak usah kasih banyak statement dan lain-lain. Dia itu belum terbukti sama sekali. Nggak usah bacot-bacot dulu Iya, istilahnya. Dia ibarat lu bisa duduk di benchnya Udah Barcelona syukur aja, lah tuh lu ya. udah puji Tuhan, lu ngerti nggak? Iya. Jadi nggak usah banyak cincong. Nah itu kalau Barcelona. Tapi gue menarik tadi sedikit PSG nih, kan peluang Bernardo ke Paris kayaknya agak susah tuh. Regional lagi ancur-ancurnya lah istilahnya kalau kata Koci. Nah ini Mbappe nih sekarang tuh kayak gimana sih ngelihatnya? Bang Hanif ini Ya, berdua kasus Coach. yang dia ini Nggak mau lari. nggak mau lari atau mengambil yang penalti, atau- nyenggol bukan, Messi, atau yang semuanya, nyenggol semuanya, Messi. semuanya. Shoulder, Bahkan ya. shoulder sampai yang si Ashraf nggak mau bagi ke Messi, maunya bagi ke ada kubu-kubuan di situ. Ashraf. Ashraf Hakimi. Hakimi atau Vitinya? Hakimi, kalau Vitinha yang awal mula kejadiannya, pokoknya di media situ beredar Hakimi pun nggak mau bagi ke Messi, udah Ya, ngubu mungkin- ke Mbappe dia. Mungkin buat gue sebenarnya awalnya nggak ada kubu, Pep. Awalnya nggak ada kubu. Justru insiden-insiden yang kayak gini yang sebenarnya memicu hal-hal yang sebenarnya nggak penting jadinya ada kubunya justru menurut gue, gitu kan. Gue nggak yakin Messi orang yang gue harus ikut kubu ini enggak juga. Dia diem aja dia. Gitu. Nggak Awal-awal peduli juga, nggak peduli merasa. juga. Tapi ketika dia digituin, ya, yang shoulder Senggol. dia Iya, disenggol, iya. terus yang memberikan gestur tubuh, ya walaupun dia mau ngarah ke kanan nggak dioper ke Mbappe gitu, itu kan opsi biasa. Bener. Ya lu kerja keras lagi aja. Iya. Messi kayak gitu berkali-kali, dan dia adalah pemain yang ya ampun, Pip udah kategorinya udah legenda gitu, legend. Tapi lu gituin, lo masih anak bau kencur walaupun lo salah satu pemain yang sekarang di level top gitu, Mbappe. Tapi nggak kayak gitu, harusnya lo bereaksi untuk menghargai rekan satu tim lo. Mungkin awalnya nggak ada, tapi jadi ada. Kalau gue jadi Messi juga, gue kan deketnya sama Neymar, Iya, gitu iya, kan. iya. Ya mending gue belain Neymar. Terus yang masalah dia mau ngerebut penalti kan, yang kedua, kan dia udah gagal yang pertama. Dia mau ngambil lagi penaltinya Neymar. Itu banyak yang belain juga tuh. Ya Si itu dia Mbappe-nya, maksud Mbappe gua. banyak yang Ya belain. mungkin dengan kontrak yang terlalu Istimewa. extend kontrak yang terlalu memberikan ego yang begitu besar kepada Mbappe sekarang, yang bikin harusnya dia fokus sama sepak bola aja gitu. Kalau dia dibayar mahal kayak sekarang, ya ini pantas. Tapi attitude dan ininya tuh belum bisa ngimbangin ya. menurut gue ya nggak perlu kayak gitu. Lo nggak perlu kayak gitu. Tapi iya kalau gitu kan coach, si awal mulanya kayaknya bukan cuma Mbappe-nya sumbernya, gara-gara PSG-nya tuh yang ngasih kontrak kayak Enggak. begitu, yang ngebentuk kayaknya kayak Enggak. PSG juga harusnya Enggak. tuh. Salah dari- Kira-kira 1 tahun 1,5 tahun lalu di DPI gue masih inget, gue pernah bilang
Mbappe ini pemain hebat, tapi attitude-nya. Hmm. Dan tambah lama tambah kelihatan. Jadi nggak bisa disalahin PSG. PSG disalahin atau pelatihnya disalahin kalau Mbappe itu nggak ditegur. Ngerti nggak? Apa yang dia lakukan is unacceptable. Pada saat Vitinha masuk, Vitinha passing ke kanan, dia lari terus berhenti. Padahal kalau dia ikut lari, mungkin dia bisa cetak gol. Iya, udah potensi. Karena bolanya ke depan, ngerti nggak? Ah. Pemain kayak gitu nggak bisa diterima sama sekali oleh pelatih yang punya harga diri. Pelatihnya itu nggak ada tanggapan apa-apa. Nggak tahu. Oh. Kan nggak ada keluar di media Iya, kayak sekarang. iya, Apa tindakan disipliner yang dilakukan buat Mbappe? Ada statement dari klub juga enggak? Nggak. Sebenarnya nggak perlu keluar juga. Yang penting dia udah ngomong dan pemain lainnya tahu. Iya. Karena kalau lu biarkan Mbappe kayak begini dengan ego tinggi kayak Neymar, mungkin Messi juga mungkin ini bisa ribut di dalam. Iya. Itu masalahnya. Dan kayak- sebenarnya ini kan clear. Ini kan pasti harusnya langsung di-address di post-match press conference. Kan biasanya manajer setelah pertandingan ada yang kayak begini, dia langsung clarify. Dia pasti langsung ngomong. Itu ngomong Verratti. Iya, nggak, maksud gue manajernya harus ngasih klarifikasi. Verratti bilang apa? Verratti dibilang malah kayak saya mewajari kalau Mbappe pengen ngambil lagi untuk menebus kesalahan yang pertama. Begitu Mas. Oh, itu soal penalti. Iya. Itu gue nggak ngomongin penalti, Bambang. Gue ngomongin tentang tindakan indisiplinernya Mbappe. Di mana kan Koci bilang ini pelatih mesti melakukan statement, harus memberikan sebuah tindakan. Window-nya kan ada dua. Satu, beres pertandingan, post-match press conference. Lu langsung di situ kasih statement. Kalau itu dilewat, ada pertandingan berikutnya. Nggak dikasih dua-duanya. Gitu loh, Pip. Lu harus memberikan ini loh. Kan pelatih itu kan yang The mengepalai boss-nya tim, juga lah bosnya. istilahnya. Bosnya. Masa kayak begitu dia dibiarin aja, berarti yang itu dibilang tadi, ini pelatih nggak punya wibawa. Kalau seandainya dia tidak menegur, mungkin bisa juga dia tidak mengeluarkan statement, dia mau keep it internal. Ngerti nggak? Internal, Cuman untuk gue it doesn't matter dia mau announce atau mau internal, it doesn't matter. Yang penting pemain-pemain lainnya itu harus lihat. Pemain lainnya harus tahu bahwa dia akan ditegur. Sama kayak Erik ten Hag lah. Erik ten Hag bilang apa yang dilakukan Cristiano Ronaldo is not acceptable. Iya. Nggak dikasih sanksi berat, tapi dikasih tunjukkan bahwa Erik ten Hag is the boss, Ronaldo cadangan di match pertama. Walaupun akhirnya masuk lagi, it's okay, karena lu nggak punya banyak pilihan sebagai striker dan dia memang pemain bagus, ngerti nggak? Tapi at least ada sebuah tindakan kecil yang menunjukkan I'm the boss, bukan pemain. Iya. Tapi gue bingung emang kelakuan Mbappe makin hari makin jadi gitu ya. Gak cuma Mbappe nih yang gue bingung. Ada lagi satu pemain yang udah lagi apa ya sukses-suksesnya gitulah. Main sama Kroos, sama Modric. Tapi dia malah milih jadi badut katanya main sama Fred dan juga McTominay. Di IPL ngapain? Itu dia. Ini ada Casemiro yang tahu tweet terakhir Fabrizio Romano udah deal ya. 60 jutaan, 60 juta. 60 juta Plus pound, ada 10 juta berarti gitu. kalau di euro 70-an juta Nggak 60 juta euro. pound. Yang gue baca euro. euro plus 10 juta add-on. Iya, kalau dihitung sama add-on-nya itu jadi 60 juta pound, Pound, Coach, ya. gitu. Ada certain performance related yang harus ini ya. untuk itu jadi 70 juta. Nah, ini jadi menarik nih Jebret Tim. Udah enak-enak istilahnya Udah ya. Dia enak-enak. di Real Madrid gitu kan, tapi lama-lama dia malah pindah ke Europa League nih. Dia kan mau main ke Europa League istilahnya. Sama temen-temennya. Bahkan katanya kemarin dia nelpon Ronaldo. Enggak, lu kalau lu pasti di feeding sama Abraham Nggak. tolol ini. ngerti Nah, nggak? dia diem aja dia. Enggak. Ini feedingnya sangat goblok ke Afif. Nggak. Kalau nggak feeding ya lu goblok juga lu ngomong gitu. Aduh, tapi itu gue lempar bola. Enggak, ini apa yang dicari sama Ya, that's why lu berpikir dong, seorang Casemiro yang lebih pintar daripada lu, masa hanya untuk European League? Come on. Iya kan nggak main Liga Champions. Ya, menurut lu gimana? Bahkan aja nggak main Liga Champions. Menurut lu gimana? Iya, dia nyari challenge baru. Dia kan nyari Jadi challenge baru. challenge itu hanya main di European League, bukan Liga Champion gitu. Nggak, dia capek di Madrid udah menang mulu, jadi dia masuk. Goblok lu asli lu. tolol lu. Lu udah mati aja udah Tolol lu, udah bener, gua nggak bener. bisa Pip. Udah Sekarang gue menggali tanya sama lu. kuburan sendiri aja. Lu umur 30. Oke? Ya, dia- Kontrak lu 2 tahun. Bentar, dengerin dulu. Ntar karena kalau lu ngomong tambah hancur lagi nih cerita. Lu umur 30 kok kontrak tinggal 2 tahun. Ada sebuah klub nawarin lu. Gue kasih lu kontrak 4-5 tahun, opsi setahun lagi, jadi total 5 tahun. Di usia 30 tahun. Gue naikin gaji lu 2 kali. Yang lebih pasti berarti dipilih.
Kalau lu umur 30 apa yang lu pilih? Gue pilih yang kedua, kontrak yang panjang sama gaji lebih naik. Exactly. Udah mikirin duit berarti Iya, dia. Dia umur 30 mikirin apa lagi? Mikirin istri kedua, ketiga. Lu pemain bola kan usianya pendek. Iya. 30 udah mau menjelang pensiun. Yang lu pikirin adalah bagaimana lu bisa keruk duit lagi. Bukan main di Champions League atau European League. Iya, dia udah dapet semua. Tapi masa sampai 30 doang dia bertahan di 30 doang, terus dia nyari keamanan. Apa bertahan di Maksudnya 30? masa sampai umur 30 udah 30 nyaman, doang? udah ya udah dah gua ke MU lah kayak Nggak, gitu. siapa bilang di MU ini nggak ada sport project lain yang lu tidak tahu? Nggak tahu emang. Apakah dalam 3-5 tahun lagi MU tetap 2 level di bawah Madrid? Belum tentu. Exactly. Bagus. Justru ini tantangan buat Iya. dia. Di samping dia udah aman dapat kontrak 5 tahun, dapat gaji 2 kali lipat. Ini sebuah tantangan bagaimana dia bisa membawa MU meroket lagi, menyamai levelnya Madrid yang bakal turun. Tapi kalau squad emang pede tuh. Kalau misalkan ya, paling temannya Fred sama Tomine kan di situ kan. Nggak bisa lu bilang gitu juga. Siapa bilang Fred sama McTominay nggak dipakai atau nggak dijual? Kalau Frankie De Jong datang, emang lu pikir Fred sama McTominay masih main? Kemarin kan katanya kemahalan belinya Lu, gara-gara kan gue kemahalan. bilang, makanya dengerin dulu yang benar. Kalau seandainya Frankie De Jong datang, Casemiro jadi, lu kira Fred sama McTominay dipakai? Kan enggak. Sekarang Fred sama McTominay dipakai karena nggak ada pilihan. Sesimpel itu. Makanya dipakai sekarang. Iya. Dipakai-pakai aja. Iya, boleh. Kok jadi takut? Tapi ini gimana nih? Ngeliatnya Bang Hanif nih, Nggak. Casemiro ke Manchester United. Iya, Casemiro ini kan salah satu pemain yang underrated lah ya. Gitu. Dia sebenarnya bagus, gitu, cuman nggak terlalu bersinar karena di dalam tim yang sama selalu ada Kroos dan Luka Modric yang jauh lebih elegan, jauh yang memberikan Iya. end passing lebih kelihatan lah dari sisi kontribusi terhadap mencetak gol, gitu kan. Cuman Casemiro ini salah satu pemain paling konsisten di Eropa for the Iya, past 5 years, betul. gitu. Konsisten banget. Cedera doang lawannya dia. Iya. Ini terjadi sebagai manuver karena tuh Man United nggak mendapatkan target-target utamanya kan, atau kesulitan, atau sekarang lagi mendapatkan challenges lah untuk bisa mendapatkan target utamanya. Sampai dari kemarin agak sedikit amburadul, sampai ada di seeding nama Marco Arnautovic lah, ada nama bahkan ya Weston McKennie, Adrian Rabiot gitu kan, Rabiot. yang nama-nama yang ini udah kayak pilihan opsi kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Casemiro justru opsi yang rasional sebagai plan B, terlepas dari usianya yang 30. Ya, usianya udah 30. Untuk pemain usia 30 lo beli seharga hampir 60 juta pound sterling, mahal, fix mahal gitu. Cuman melihat dari fungsi yang dibutuhkan ini urgent banget di lini tengahnya MU, kan terbukti 2 pertandingan pertama kan kurang gitu. MU butuh pemain tengah, MU butuh gelandang jangkar gitu. Melihat fungsinya yang dibutuhkan sangat urgent, melihat apa ya namanya baggage yang dimiliki oleh Casemiro, memiliki pengalaman, memiliki konsistensi. Menurut gue ini cukup oke untuk dibayar semahal itu di situasi sekarang. Karena MU nggak bisa lagi, ini udah hitungan hari kan. Dia nggak bisa, ini di delay makin panjang, nggak dapat pemain yang bisa mengisi dan reliable di tengah. MU bisa berantakan, bisa hancur-hancuran di sisa musim ini. Dia mesti memberikan statement gitu. Dan menurut gua ini oke, pembelian yang oke kalau sampai jadi ya. Kalau sampai jadi ini oke. Tapi emang kalau Casemiro kan kayak MU sekarang coach, emang lumayan dia bisa ngasih dampak instan nggak kira-kira sama MU yang sekarang lagi kayak gini kondisinya? Ya, gini. Sepak bola itu kan 11 lawan 11. Kalau ada satu orang berubah, 10-nya nggak mau berubah, susah juga kan? Nah, Iya kan? Jadi tolong fans MU jangan main silu dirubah seolah-olah Casemiro ini tukang sulap. Oke, datang merubah segalanya. Enggak. Tapi dia seprofesional itu sehingga dia bisa memberi kontribusi di lini yang sangat penting, yaitu lini tengah. Ya. Di mana Fred sama McTominay itu sudah berkali-kali diberi kesempatan pramusim dan 2 kali di liga amburadul. Ya kan? Nah, at least di tengah itu dengan adanya Eriksen, semoga
seandainya Casemiro datang main kan bisa bermain dengan Eriksen dan Donny van de Beek, ngerti nggak? Dia sebagai DM itu kan cocok. Mungkin akan lebih ada balance-nya di tengah. Karena itu penting sekali dan kalau ditanya apakah Casemiro doang cukup, ya enggak. Kalau lu dengar statementnya Erik ten Hag pas kalah lawan Brentford, dia bilang di babak pada saat istirahat halftime, gue ganti 3 pemain. Tapi seharusnya gue harus ganti 8 pemain sisanya juga. Ngerti nggak? Artinya dia nggak puas dengan 11 pemain. Nah, dia hanya bisa datang 1, 2, 3. Dia udah berkali-kali kita akan datang 2, 3 pemain lagi yang berkualitas. Harusnya pemain yang lainnya tuh kalau punya malu dikit aja, sadar dong. Artinya kita kurang berkualitas sampai Erik ten Hag masih mau 3, 4 pemain lagi. Iya kan? Iya, bingung kali sadar mau ngapain juga. Tinggal lu tunjukkan. Lu nggak usah menang. Dari sisi lari aja kalah lawan Brentford 13,8 km. Kalau lu dulu zaman gue masih SSB ya, diajarin kalau lu kita kan manusia. Kalau lagi main nggak enak, lagi bete atau apa, that's okay. Itu bisa terjadi dengan semua pemain. Tapi minimal lu bekerja keras. Kalau lu bekerja keras, lu ekstra lari, lu ekstra fight, itu nggak ada hubungan dengan bete atau apa. Tapi kalau masalah skill kan bisa gagal terus atau susah cetak gol finish, itu bisa terjadi. Tapi minimal lu punya kontribusi. Dan ini tim udah mainnya amburadul, larinya dikit pula. Malas-malesan pula. Ya. Nah, ini yang agak sulit dirubah. Bukan sulit, bukan nggak bisa. Karena kita juga pernah lihat Rashford main luar biasa bagusnya. Kita pernah lihat Bruno Fernandes main luar biasa bagusnya dan lain-lain. Tapi nggak kelihatan. Berarti harus ada kerja kerasnya kayak gue ya kalau main bola, coach ya. Lu kan tahu gue kalau main bola. Enggak, lu cuma bisa nyerang doang, bertahan nggak bisa lu. Bukan nggak bisa, nggak mau. Iya. Tapi misalkan gini, kalau berapa tahun tuh si Casemiro di Real Madrid mainnya 4-3-3. Nah, kalau ke MU nanti ada perubahan lagi gitu. Kalau di Dia MU di Brazil juga nggak main 4-3-3 mulu. Dia nggak pemain bego yang Salah cuma lagi. bisa satu formasi. Iya. Mohon maaf, kalau lo lihat sekali lagi nih rekor cederanya Casemiro, itu dia hampir nggak pernah mengalami cedera serius. Kalau lo lihat berapa banyak pertandingan yang dia mainin di 5 musim terakhir lah, mayoritas hampir semua pertandingan Real Madrid dia yang pertama di first team sheets gitu. Jadi ini secara fisik walaupun udah usia 30 tahun, dia nggak pernah cedera serius, Pip. Ini beda banget sama pemain yang digantiin kan berarti kan. Pogba ada 4 musim di MU, mungkin yang main full cuma 2 musim, sisanya tuh ada di ruang fisioterapi. Iya, gitu maksud gua. Kan lu bayar pemain mahal-mahal tapi nggak pernah main, itu juga berdampak psikologi dong. Iya. Gitu loh. Ini yang dibutuhin sama MU, pemain Mr. Reliable. Itu yang lagi dicari. Itu yang dibutuhin MU. Nah, kalau MU misalkan udah lengkap, berarti kan udah ditinggal Casemiro meninggalkan Real Madrid. Real Madridnya gimana tuh, coach? Nah, Camavinga baru tuh udah oke belum baru buat. gue membahas. Sebenarnya Abrani harusnya fokus bukan ke MU, tapi ke Madridnya. Iya. Oke. Madrid tinggal ini kan sosok lah Iya. istilahnya, jenderal. Jadi gue itu kan ada grup Telegram isinya 5.600. Wih. Gue bilang, Bentar, ini yang subscriber Coach, yang Ini ini yang apa bayar. membership. bukan. Oh, beda. Chat Telegram. Telegram. Oh, chat. Telegram. Gue bilang di situ, artinya 5.600 orang bisa bacakan. Gue bilang, Casemiro ke MU, semoga Modric cedera. Gue pengen lihat tuh. Di screenshot. Karena pasti pengkhianat itu di mana-mana ada. Jadi that's okay, nggak ada masalah. Gue juga sadar di screenshot dikirim ke grupnya Madrid. Pada marah, gue bilang kenapa lu harus marah-marah? Lu marahnya jangan ke gue, lu marahnya justru ke Madrid. Kenapa Madrid nggak beli? Kenapa Madrid lepas? Casemiro, Kroos dengan Modric itu sama hebatnya sama Busquets, Iniesta, Xavi. Jadi masa ini selesai, masa 3 ini sudah berkali-kali sama Ancelotti dicoba copot 1, ganti copot, nggak berhasil. Pasti ada kurangnya itu ya. Kemarin, minggu terakhir, yang starter Kroos, Tchouaméni, Camavinga ketinggalan 1-0. Camavinga, Camavinga, Tchouaméni ditarik, langsung cetak 2 gol. Sekarang, dan gue setuju, ini pemain sangat underrated. Kenapa? Karena dia jarang cetak gol. Ngerti nggak? Tapi begitu penting perannya, justru pemain ini ditarik. Memang Camavinga dan Tchouaméni bisa main di posisi itu. Tapi apa iya
lu kasih pemain umur 18, 19, Tchouaméni 22, Camavinga 19 tahun. Lu pengen dia tiap minggu perform seperti Casemiro. Nggak mungkin kan? Justru lu tarik satu, ini bisa amburadul. Apalagi kalau Modric cedera. Iya kali pemain 38 tahun nggak cedera-cedera. Ngerti nggak? Iya. Makanya fans Madrid marah sama gue salah. Lu marahnya sama Madrid, lu protes ke Madrid kenapa mereka tidak beli pemain, kenapa mereka melepas Casemiro. Itu yang bikin gue bingung. Wih. Ngerti nggak? Kalau lu dinilai ya sama contoh paling bagus Rafinha ke Leeds lah. Leeds mau kasih lebih tinggi, Rafinha enggak, gue mau ke Barca. Tetap bisa kan? Madrid kan bisa meyakinkan Casemiro. Lu nggak usah ini ntar tahun depan gue upgrade kontrak lu, gue kasih lu. Ternyata sama Madrid dilepas. Ini yang bikin gue bingung. Berarti emang Madrid ada siasat emang mau nyingkirin juga dong? Kepedean Madrid. Oh, pemain yang sekarang? Sama pemain yang sekarang terlalu pede. 2 bulan yang lalu di DPI gue bilang, 2 klub yang kepedean. Satu namanya Real Madrid, satu Liverpool. Lihat Liverpool sekarang. Setengahnya cedera. Masih bingung ya? 2 match dapat 2 poin. Penggantinya nggak tahu ambil dari mana, tetap nggak beli pemain. Ngerti nggak? Nunes kartu merah lagi ya. Emang kasus yang dilanda Liverpool nggak bisa dilanda ke Madrid sekarang. Mereka praktis cuma beli Tchouaméni sama Rudiger. Kalau Benzema cedera, kalau Modric cedera, siapa yang mau gantiin? Vinicius cedera, siapa yang mau gantiin? Benzema Hazard. cedera lagi. Apalagi Benzema. Iya. Ada Lord Mariano. Tapi nggak mau pindah deh. Nah, dari maksud gaji. gue gini kan Kalau- rumornya tuh kan untuk ngegantiin Casemiro sebenarnya Madrid tuh ngincar Bruno Guimaraes yang ada di Newcastle sekarang gitu. Cuman udah dikeluarin statement bahwasannya Bruno dijual. not for sale gitu kan. Berarti kan kalau dia berani melepas Casemiro ini mesti benar-benar dicari alternatif penggantinya dong gitu. Yang ada di market sekarang ya nggak banyak yang ada di kualitasnya Casemiro. Justru salah satu poin gue, Madrid mau regenerasi boleh, Iya. tapi gap antara pemain cadangan sama pemain intinya itu terlalu jauh dari Iya. sisi umur. Usia. Ya kan? Iya. Gue pun dikritik, sama Aldi pun gue dikritik begitu. Dan sekarang kan terbukti, Madrid pun panik. Ngincer Bruno Guimaraes yang umurnya 25 tahun, yang lebih matang. Jadi mereka memang butuh itu. Berarti sesakral Karena itu kita Casemiro secara realisasi ya, yang bisa ngisi posisi pivot itu kan di sana ada Dani Ceballos. Ini kan udah pasti, udah terbukti lah from time to time dia nggak bisa ngisi itu. Dia Gitu Arsenal loh. aja dibuang. Bukan kualitasnya Madrid Dani Iya, Ceballos yang pertama. Yang kedua Federico Valverde, dia nggak bisa jadi gelandang jangkar. Iya. Dia adalah box to box. Bahkan sering dikasih dimainin di sayap kanan di formasi 4-4-2. Gitu, karena dia work rate-nya aja bagus. 4-3-3 juga di sayap Iya, kanan. karena work rate-nya bagus, Iya, ya anak betul. gitu. Ini juga nggak bisa menggantikan, dia kan umurnya masih 23, Iya, masih muda 23, lah. masih muda juga gitu. Dan ini musim pertama Tchouaméni di Real Madrid, dia butuh adaptasi. Dia Iya. butuh apalagi bebannya tuh gede banget karena mahar transfernya gede, Pep. Biasanya ini butuh waktu apalagi buat anak muda. Udah terbukti lah, sering banget kita lihat Martial 75 juta euro lama gitu kan. Pusing Gitu kan. dia. Ya banyak lah yang teenager yang dibeli dengan harga mahal butuh waktu lebih lama karena dia merasa beban transfernya itu terlalu besar gitu. Tchouaméni itu butuh waktu. Makanya kalau dia emang melepas ini bahaya banget. Masalahnya Modric tuh udah 38. Iya. Gitu loh, nggak mungkin dia main Exactly. setiap pertandingan tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka dari itu untuk gue bener-bener aneh Casemiro dilepas Pahit. itu aneh. Modric dilepas gue masih lebih paham. Iya. Karena udah 38. Ini baru 30 tahun. Dia itu bukan wingback, bukan winger, bukan pemain yang harus lari-lari. Ini pemain pakai otak. Artinya umur 35 tahun dia masih bisa mencapai level yang top. Selama nggak cedera ya. Maka kok Casemiro dilepas, gue nggak habis pikir. Dia ngeliat lawannya kali Barcelona nih. Barcelona tahu wah lumayan lah sama Barca bagus aja sekarang. Lu Enggak, jangan jadi ngadi-ngadi Casemiro-nya dah. juga kayak ini siapa lagi? Enggak ada misalkan ada Pedri, ada ini gue pindah Tapi lah, dia udah gitu. banyak yang komen nih, Pip. Pertahankan Apip. Gitu. Oke, ada lagi Sarain Nesa out.
Ada lagi bahas Dibantuin review. apa yang salah gitu. Iya, Ada lagi mau ngomong apa mulai, dia? mulai nggak jelas. Iya, Mulai mabok lagi. ada yang request lagi bahas preview dong. Oke, kita kasih siapa tahu, tapi setelah yang mau lewat satu ini. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Saya bukan hanya tidak telat, tapi saya bawa makanan. Ini contohnya yang Iya dong. biru. Ada bolu artis. Datang tepat waktu, bawa makanan. Apa nama bulunya ini Bang Owe? Meranti. Telat datang. Ada hadir. Kok ada bau-bau orang Ciputat? Baunya beda nih. Baunya beda? Iya, ini bukan bau bolu nih, bukan bau ini molen bukan. Jadi mau apa nih? Orang Ciputat. Terus juga ada bau-bau alasan. Apa? Ini bau-bau rasa ketakutan akan istri. Ya udah langsung aja kita panggilin dia. David Nurbianto sudah hadir. Enggak, gua nggak alasan. Beneran macet itu ada kecelakaan. Itu alasan. Nah di pandanganku ini bang, segala macam olahraga itu sudah pasti unik. Contohnya apa? Main catur. Orang lain bang kalau main catur itu kudanya jalannya pasti L. Nah kalau saya yang main catur, itu kudaku jalannya W. Tapi kalau tiga masih lucu dia, malam pertamanya lucu. Oh, kenapa? Kenapa nih? Nah, Bung Dirman tiap hari lakukan yoga, duduk di depan rumah, meditasi, konsentrasi. Tapi ya ada aja yang negur. Bung Dirman dari tadi kok duduk melulu nggak kerja apa ya? Bukannya nggak kerja, emang gue lagi yoga nih, yoga. Itu kan tenis stand up baru Bang. Betul. Apa baru ngeliat ini di Bung Dirman? Itu tenis stand up apa sih? Stand up ini konsisten yakin gitu gue. Yoga. Bukan tidur. Saya itu yoga. Jadi awal kan masih yoga masih ini. Lama-lama diyakinkan terus. Jadi lucu juga yoga. Nah, itu dia tadi ada Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Ada episode tergendong dengan ada peserta yang oke juga, ada Bung Dirman tadi. Nah, tadi kalau misalkan mau nonton episode tergendong itu ada di YouTube-nya True Love Yuasa. Dan sekarang Yuasa Stand Up Olahraga League sudah memasuki babak final. Ada Andro melawan Obi nanti di Jebret Media. Itu dia. Tapi di bagian komen ya Pip, bahas dong MU Liverpool. Tapi kan baru hari Selasa nanti dini hari main. Benar. Jadi kita bahas briefingnya hari Senin aja. Nah. Mendingan kita bahas Siti KW. Siti KW apa tuh berarti itu? Siti KW yaitu Iya, adalah Siti KW yang perkembangannya makin gimana gitu. Siti KW apa dulu nih? Siti KW apa Bro? Arsenal. Arsenal. Abrar disuruh Siti KW Siti Arsenal. KW. Gimana ngelihatnya nih Arsenal kan di pramusim lumayan, di awal-awal nih juga beberapa match lumayan. Kaget gak nih sosok Hanif dengan Arsenal yang sekarang? Sosokan nih. Ngapain kaget? Bagus. Arsenal juga musim kemarin awal-awalnya juga bagus. Enggak 3 kali match kalah beruntun Keles. Iya, tapi Kemarin masih kalah mulu mainnya dia, masih awal. bagus lah gitu. Ada Kagak. kelihatan lah gitu. Ya lu nggak kaget lah, biarin aja kayak gini. Yang gua kaget nanti kalau ini bisa konsisten, Pip. Itu gua kaget nanti. Kalau kayak Ayam-ayam gini gitu nih, ya. 10 gitu kan, 10 pertandingan konsisten kayak gini atau enggak mainnya ya walaupun misalnya nggak terlalu bagus tapi bisa ugly win terus-terusan gitu kayak gitu. Itu gua kaget. Kalau sekarang 1-2 pertandingan mah nggak kaget, Pip. Masa ugly win terus-terusannya konsisten, coach? Gimana nih? Makanya gimana? Enggak, Oke, ugly win kalau- terus-terusan itu enggak berlaku untuk banyak klub. Tapi untuk klub kayak Madrid itu berlaku. Oh. Cuman bukan untuk Arsenal. Arsenal nggak ugly. Arsenal nggak bisa Sistem. ugly win. Sistem yang Arsenal, bermain. iya. Cuman maksud gue gini, maksud gue bukan gitu Arsenal ugly win enggak Koci, tapi dalam artian dia main bagus nih. Dia main bagus 3-4 pertandingan. Ada satu pertandingan yang sebenarnya dia yang mainnya nggak bagus. Iya, betul. Tapi dia bisa menang. Gue setuju. Gitu. Itu kan sebenarnya mentalitas tim Iya, juara. betul. Nah, kalau Arsenal bisa begitu, baru gua kaget, Pip. Itu maksud gua. Jadi jangan dipelintir. Nih nggak Tapi kan kalau Arteta aja buat di lini depan Arsenal tuh sampai pusing tuh. Ini bagus banget nih depan gua nih 4 orangnya. Mainnya fluid banget nih. Itu kan Arteta. Gua nonton dokumenter Arsenal.
Di mana ya nonton ya? Nggak, Arsenal kan gitu coach. Lumayan seneng lah Martinelli, Odegaard, siapa tuh Gapsus lagi oke juga. Dia bingung tuh. Lu lalu bagus. Apa ya? Lu jangan menilai ini kayak sebuah pertemanan ya. Pertemanan itu kan kalau lebih banyak hura-hura kan, kumpul bareng hura-hura. Lu jangan menilai pertemanan pada saat hura-hura. Pada saat ada ribut, lu baru menilai sekuat apa pertemanan lu. Berarti sampai kapan? Nah, artinya ini sama. Lu tunggu sampai ini tim kalah, main jelek. Lu lihat perubahannya seperti apa. Ngerti nggak? Apakah mereka tetap stick? Apakah mereka saling menyalahkan? Apakah Arteta bisa menguasai, bisa mengatasi masalah ini? Ini belum terbukti, karena baru 2 match. Tapi kan kayak misalkan dari pembelian tuh Zinchenko, Gapsus tuh sampai sekarang masih oke lah gitu. Lu lihat kasusnya dong. Gabriel Jesus ini datang dari Man City di mana dia demand more minutes untuk bermain, gitu ya. Itu. Dia punya kualitas, tapi for some reason karena persaingan yang terlalu banyak, karena emang level City di atas dan dia harus step up dengan bayang-bayangnya Sergio Aguero, dia nggak pernah benar-benar bisa jadi pengganti Aguero atau jadi main man atau jadi striker utama di Manchester City gitu. Sempat bahkan di satu musim yang lalu dia main justru di sayap kanan gitu. Nah, sekarang dia butuh fresh start. Itu yang didapatkan di Arsenal. Dia jadi main man gitu. Ini tuh lagi fase honeymoon-nya Gabriel Jesus. Akhirnya saya menjadi main man gitu kan. Karena saingan saya adalah Nketiah gitu kan. Pasti saya main tiap minggu gitu. Terus lu mesti lihat juga di rekan setimnya itu rata-rata sama. Dan Gapsus itu ketika pertama kali dibeli, lu lihat deh musim pertamanya Gapsus di City. Bahkan dia menggeser Aguero di 8-9 pertandingan gitu. Itu pernah terjadi kayak gini juga. Tapi apakah dia bisa konsisten sampai akhir musim? Itu yang gue belum tahu. Makanya emang Koci bilang benar, dinilai dari ketika Arsenal ini nanti kalah, ada hard times, masa-masa di mana ini lagi sulit. Nah, seperti apa ini pemain-pemain 23 tahun, 24 tahun yang masih bau kencur kayak Bukayo Saka 19-20 tahun menghandle pressure-nya? Correct nggak? Apakah justru mereka excel ketika pemain-pemainnya Arsenal yang emang muda di generasi sebelumnya kayak Fabregas gitu kan, kayak yang lain gitu, apakah mereka bisa keluar dari cangkangnya? Gitu yang kita nggak tahu. Tapi kalau bedanya yang kontras banget kelihatan Gapsus main di City sama di Arsenal tuh apa itu coach? Yang ya, dia lebih dapat banyak space. Kalau City kan Arsenal lebih mengurung lawan. Ya kan? Kalau Arsenal kan nggak selalu ngurung lawan. Jadi dia lebih banyak space untuk bergerak. Gue masih inget sebelum Liga Inggris dimulai, gue diskusi sama Haryo. Haryo bilang Gapsus nggak bakalan berhasil. Virsi kalau nggak salah juga bilang gitu. Lu nggak bisa bandingkan cara bermain City sama di Arsenal. Dan mungkin dia nggak akan jadi pemain lebih bagus, lebih hebat, lebih top. Tapi yang jelas dia lebih bagus daripada Lacazette dan Nketiah. Ya, itu setuju. Dan itu itu udah ngaruh banget, ngerti nggak? Arsenal musim ini kan mereka beli 5 pemain. Vieira belum kelihatan, Marquinhos masih terlalu muda. Cuman yang penting kan cuma 3, Saliba, Gapsus sama Zinchenko. Dan 3-3 ini perform. 3-3 ini membantu. Maka dari itu hasil seperti sekarang berkat kontribusi dari 3 pemain ini. Tapi kembali lagi, kalau ada 1-2 yang cedera, apakah iya seperti itu? Itu sama sekali belum terbukti. Justru gue mau lihat, gue setuju. Lu jadi juara bukan karena lu selalu main bagus. Tapi di mana lu harus main di mana lu menang dengan main jelek pun lu bisa menang. Ini masalah mental. Dan itu belum teruji karena baru 2 match. Jadi kalau lo yang bilang apakah sekarang Arteta enggak, belum. Masih out untuk gue aja. masih out. Masih. Kalau Arteta gitu sekarang gini kayak misalkan banyak tuh pelatih yang kayak pengen mau pemain A belum ditentu-datangin. Sekarang kayaknya Arsenal tuh udah Arteta mau Zinchenko datengin, udah lumayan klop nih pelatih sama manajemen. Nah itu udah bukan lumayan progres yang oke, manajemen udah oke. Ini yang menurut gua agak sedikit harapannya baik ya, angin baik lah ya buat Arsenal itu kan Edu sama Arteta nih cukup nyambung ya, cukup sinkron ya antara kerjasamanya, visinya. Gimana Edu mau membangun squad ini versus apa yang dibayangkan oleh Arteta itu inline. Kan ada yang direktur teknis atau direktur sepak bola sama pelatihnya
Satu mau ke sana, satu mau ke sini gitu. Nah, satu ini udah align dan dia mencari pemain yang memang Arsenal tuh bisa dapatkan. Iya. Nggak yang ngadi-ngadi kayak Man United gitu kan, misalnya ngejar satu pemain yang saingannya banyak, atau Chelsea lah gitu. Chelsea kayak kemarin Chelsea lebih parah. Lebih parah gitu. Semua pemain yang diminta nggak mau datang. Iya, nah lu walaupun keluar bayangin, duit banyak. lu bayangin Arsenal ikut-ikutan kayak contoh kayak Martinez, Lisandro Martinez, kan? Arsenal juga sebenarnya Iya, ini, tapi dia sadar, Pip, dia sadar diri, gitu. Kalau gue saingan sama yang begini-begini, yang ada ini jadiin bidding war. Arsenal posisi tawarnya lebih rendah karena dia nggak di Liga Champions, kemudian dia nggak mau memberikan bracket gaji yang sama seperti Man United. Jadi dia belanja dengan pintar, dia nyari pemain-pemain yang dia bisa dapetin dan bisa membantu mengupgrade skuadnya, gitu. Jadi ini pembelian yang baik. Cuman kan masalahnya usia rata-ratanya kan banyak yang masih terlalu muda. Pemain-pemain baru yang gue bilangin ya, gitu. Sementara core-nya, pemimpin di dalam timnya, itu yang gue agak sedikit pertanyakan. Granit Xhaka. Granit Xhaka kan, kalau udah Granit Xhaka jadi pemimpin di tim lo, agak aneh buat ada question mark. Kaptennya Martin Odegaard. Buat gua question mark lagi gitu. Jadi ini belum bisa iniin. Tapi ini udah terbukti musim lalu. Iya. Musim lalu pada saat Arsenal drop, nggak ada leader yang bisa ngangkat. Iya, Xhaka enggak. Untuk gue jujur, gue juga agak aneh Odegaard jadi kapten. Tapi siapa lagi? Mau Granit Xhaka? Enggak juga kan? Iya. Granit Xhaka kan udah punya Smith Rowe, history. Martinelli, Iya. Gapsus baru. Iya. Si Thomas Cenko Partey nggak masa mungkin, enggak iya. juga. Harusnya gue bilang lebih cocok Partey. Secara Lebih usia, cocok Partey. Iya. Oh, atau nggak pengen datengin pemain-pemain baru lagi gitu yang mungkin agak senior? masalah komunikasi, Partey didengerin nggak, atau dia maksudnya bisa Ya, menginfluence mungkin. nggak, masalah itu, Pip, gitu. Mungkin Odegaard tuh ngomongnya lebih komunikatif. lebih komunikatif ke semua. Cuman kan Betul. masalah personality, kalau gua diajak perang nih sama Martin Odegaard versus gua diajak perang Sama sama Partey. Van Dijk, ya, Gili pandai. ayo serang gitu kan. Odegaard bilang kan, ya lu aja sendiri yo, ngapain? Tapi menurut lu Bournemouth berarti bukan lawan yang susah buat Arteta. Kan bisa bantai juga sama City. Ya kalau Bournemouth ya belum merupakan tes yang nyata lah buat Iya. Arteta. Nanti ketemu MU. Ketemu Di MU, awal September. ketemu itu MU, bisa bilang ketemu tesnya. Chelsea, ketemu Iya. Spurs, ketemu City. Nah, kalau Spurs untuk gue bukan. Wah, ini. Tapi ini bahasan sekarang gue tunggu nih. Kita pindah ke Serie A. Kalau ada gue harus bahas Serie A dong sedikit. Ya oke, lu yang bahas. Jangan Ini ya, kan lu yang Nih gue yakin nih, Milan, tar dulu. Nih gue yakin, yang dibahas nih Milan lagi di sini. Ya, Kagak iya ada yang dong. nonton. Iya dong. Kan nanti Biarin gue dengerin. Gue pengen tahu Nesa bahas apa sih Milan ya. kan nanya, aku mau nanya, kan aku host coach. Nanti akan lawan Atalanta, ini kan lumayan big match nih, akan seperti apa kira-kira coach? Big match. Ini gue nggak sebut ini big match, tapi match yang bisa cukup seru. Atalanta musim lalu terseok-seok, 2 musim lalu bagus, tapi gue nggak ngelihat Atalanta udah bangkit, berapa pemain sudah dijual, sementara Milan ini lebih kuat kalau gue bilang dengan datangnya Origi dan mayoritas squad tetap sama, jadi akan lebih kompak lagi. Tapi gue nggak bisa menilai seperti apa, gue nggak tahu sekuat apa Atalanta sekarang. Tapi kalau dibandingin musim lalu ya harusnya Milan bisa menang. Cuman sekali lagi untuk gue sih Milan seperti yang gue udah bilang, ya lo main gerusak aja bisa jadi juara, kenapa nggak lagi? Iya. Yang musim ini tim yang benar-benar maju di atas kertas ya, di atas kertas itu cuma Juve. Inter kan cuma tambahan Lukaku doang. Perisic pergi, Haaland udah main di situ. Tapi Lukaku ini kan bisa punya kontribusi cukup besar. Tapi yang benar-benar dapat suntikan kekuatan kan Juve. Karena Juve 2 tahun berada di rank 4 kalau nggak salah ya. 2 tahun berada. Nah, musim ini waktu gue bilang Inter, Milan sama Juve itu punya porsi sama untuk siapa yang menjadi juara. Milan karena sudah kompak dengan pemain sama, Juve dapat suntikan. Inter dapat 1 suntikan tapi bagus banget yang bisa cetak gol. Lukaku yang musim lalu kekurangan. Jadi ini akan seru Serie A, gue setuju tahun ini akan lebih seru. Cuman Atalanta gue nggak tahu ya, gue nggak ngelihat Atalanta
akan bangkit lagi kalau pemainnya itu aja. Kecuali mereka harus jadi gue harus nonton Atalanta yang tahun ini musimnya seperti Iya, apa. iya, Nah, kalau Mas Hanif gimana? Atalanta nih sekarang ada penurunan atau kayak gimana? Ya itu? lu lihat aja. Lu tahu nggak pemain yang dilepas siapa ya? Gue tanya sama lu nih. Lu kok jelasin? Lu kenal Ruslan Malinovsky nggak? Gue tanya. Gua tahu Ruslan. Rene Flora tahu nggak lo? Ruslan tukang listrik mah ada. Iya. Broiler di Iya. lepas. Luis Muriel tahu nggak lu bakal Muriel dilepas? tahu. Ya Tahu. itu. Muriel kan. main di mana sih, Milan? Iya dia mau dilepas Koci. Ini lagi Iya. negosiasi lah basically gitu. Itu pemain-pemain kunci yang bakal dilepas. gitu. Sementara penggantinya itu belum tentu. Hosen udah dilepas. Freuler bakal Hosen, ya udah. Iya, dilepas. Freuler udah dilepas. Terus kemudian Malinovsky juga gitu. Ini kan pemain-pemain kunci semua gitu. Ini yang harus benar-benar di-replace dulu. Kalau enggak ya dia nggak bisa melakukan keajaiban seperti 2 musim yang dia lakukan ketika dia masuk ke zona Liga Champions. Beruntun. Apalagi lawannya juara bertahan. Kemarin gue lihat mainnya Milan lawan Udinese, terlepas dari kesalahan individu Roberto Pereira dan yang lain-lain. Milan work rate-nya luar biasa. Ante Rebic mainnya ngotot banget. Lu nonton Leo kan? Iya. Gimana Leo menurut lu? Ya, ini pemain kayak apa ya? Gue ngelihat satu pemain lagi yang mirip sama dia tuh namanya, tapi skillnya lebih bagus. Inaki Williams di Bilbao. Iya. Ya, ini mirip. Dia punya speed Enggak. yang sama, tapi kontrol bola lebih bagus. Visinya ada. Leo buat gua pure speed aja. Kontrol Iya. Maksud gua visinya. Gak ada yang lebih itu kecuali speed doang. Iya. Bener, gue setuju. Visi nggak Itu ada. betul MU berarti. Iya, Lari yang penting. Iya nggak, itu dia maksud gue. Cuman bedanya Leo itu dikelilingi oleh pemain dengan work rate tinggi. Lu lihat lah, ini fighter semua. Mesaya, Iya, fighter semua. bos. Iya, iya. Ante Rebic, ini nggak ada lagi pemain defensive forward yang lebih ngotot daripada dia. Semua juga di-tackle sama dia, gitu. Terus tengahnya ada Benacer, Iya. yang ya ini kan sebenarnya mantan pemain Arsenal ya. Work rate-nya juga tinggi, Pip. Iya, iya. Jadi ini emang bener-bener ya Koci bilang kan gerasak gerusuk. Kalau gue bilang ini work rate-nya mirip-mirip Atletico Madrid. Work rate ya, gue nggak bilang attitude ya. Kalau attitude Atletico Madrid kan dark Minus. arts gitu kan, yang wah lo udahlah main Minus sama- bilang aja Iya. sudah amat. Bonyok lah lo main sama Atletico Madrid gitu. Fix bonyok. Kalau nggak Milan itu dia bekerja keras pasti lebih keras dari lu. Pemain-pemain yang gue sebutin tadi itu benar-benar ngejar bola udah Ya, kayak bener. apaan tahu. Kemana aja dikejar. Kemana aja dikejar, Pep. Back lapangan sebelah Gitu. juga. Makanya ini yang gue bilang perbedaannya Milan, dan sekarang kan ada opsi di bench gitu. Ada Origi, ada Giroud, bahkan masih ada Lord gitu, walaupun dia akan setengah musim akan absen. Tapi kan dia punya personality gitu. Terus backnya juga sama. Siapa yang nyangka duetnya Kalulu sama si Tomori gitu kan? Siapa yang nyangka, Pip? Gitu loh, Pip, maksud gua. Kalulu aja works di Milan. Ini udah aneh. Terus dia punya Theo Hernandez. Yang Speed juga tuh. menurut gua back kiri terbaik Gue nggak di setuju Serie A. kalau itu. Back Oh, di terbaik. Serie A. Di Serie Ya A. di Serie A mungkin iya. Koci di Serie A siapa lagi, Koci? Iya. Enggak, Hah? kalau Serie A oke lah, karena gue anggap Serie A kan Liga keempat. Jadi oke lah. Ya, siapa gitu maksud Jens gua? Belumski. Ya, yang Roma Ya ya, siapa? kalau di Serie A gue masih bisa Iya, terima. jadi kalau di Serie A dia masih bisa ngacak-ngacak, Pip. Iya, iya. Gitu. Keluar ke Eropa dikit Kalau udah kita bingung. lihat ke Liga Champions nanti, Dia yang diajak. udah dia masalah dia overlap nanti dia nggak balik lagi, itu yang masalahnya si Theo. Tapi kalau di Serie A, ya itu tadi kan ini bermain taktis banget gitu, banyak menunggu. Nah, space itu bisa dimanfaatkan oleh Theo Hernandez berkali-kali kan kelihatan gitu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi Atalanta yang tercabik-cabik sekarang, Milan yang lagi secara psikologis oke, pemain yang nggak ada yang cedera, ya gue ngunggulin Milan. Jujur Iya. aja ini. Nanti Milan ini Realistisnya Iya. Milan harusnya bisa meraih 3 poin. Iya. walaupun misalkan secara jarak tempuh kayak misalkan kemarin Jarak MU tempuh. lawan lari-larinya tetap nggak ngelawan Atalanta secara lari jarak tempuh menang lawan Milan nggak Gue ngelawan yakin banget jarak tempuh Milan menang. masih menang. Oh Kalau ball Bentar, possession, bentar. Afif ini kelihatan nggak pernah nonton Emang. Atalanta. emang Asli kelihatan. lu- Atalanta itu bukan terkenal klub yang world rate tinggi, yang Iya, lari-lari iya. doang. Itu Milan. Atalanta itu lebih stylish mainnya. bro, kalau ball possession itu bisa menang Atalanta. Atalanta, pasti. betul. Mereka lebih stylish mainnya. Cuman pelatihnya Gasperini bagus. Iya. Hanya pemainnya tidak mendukung. Karena pemain yang 2 tahun lalu, Zapata, Papu Gomez, Ilicic, udah out semua. Zapata mungkin masih ada. Zapata nggak ada yang supply.
karena Malinowski dan Freuler dan lain-lain itu bapuk juga. Ngerti nggak? Iya. Tapi Atalanta tetap selama ada Gasperini mereka kan tetap main stylish. Kalau work rate Milan nomor 1 sekarang. Memang pelatih agak galak namanya Gasperini. Kalau bandel dikit, gua Gasperini. Milan Pioli pelatihnya pinter. Gasperini Gasperini itu di Atalanta. Astagfirullah. Wah, kacau. Lo Iya. nonton Juve nggak gua tanya? Nonton Serie A nggak lo? Jadi ya, Aduh, Apip emang nih tambah ngerusak Serie A. Lo nonton gua. Juve nggak kemarin? Gua tanya. Enggak. Kalau Enggak. kamu tanya Gua Gary. Koci, Enggak. lo mesti Di Maria mainin Mamma Mia, Koci. Cedera kan sekarang? Cedera, tapi Iya. maksud gue dia langsung ngejel, Koci. Iya, iya. Philip Kostic. Gue percaya Juve naik. Iya, lebih maksud gue bagus. Philip Kostic, Amsyong. Dari berapa kali umpan silang, penetrasi dan segala macam, Amsyong gitu. Cuman ya itu. Harganya juga murah. Iya, Belinya dari Frankfurt. Iya. Cuman ya itu gue emang sengaja ngeluangin waktu buat nonton Juve pertandingan pertama nih, ngelihat permainannya nggak convincing. Berapa kali bahkan Sassuolo itu lebih banyak bikin peluang 20 menit pertama. Bahkan gara-gara water break, kan sekarang ada cooling break Iya, ya. iya, iya. Udah kayak American football. Nggak, Lebih ini lama. karena lagi panas aja. Iya. Oke. Ada cooling break itu baru dapat momentum Juventus. Kalau nggak ada itu cooling break, diacak-acak sama Sassuolo. Gue minggu lalu jadwal gue nonton banyak pertandingan dan itu tidak termasuk Juve. Mungkin weekend ini kalau ada Lo celah, gua mau masih nonton Serie A. karena tapi sayang banget Di Maria main bagus buat Koci. Oke, Percaya. tapi Pip, lain kali kalau bahas Serie A kayaknya kita mesti tukeran kursi ya. Kayaknya lu Iya. lebih Serie A. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah ngeramein nonton hari ini dan kita ketemu lagi hari Senin. Happy weekend semuanya. Ah.